Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu Dia. Baik. Anak-anak, Iya, Bu. sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong dengan tepat. Siswa dapat bercerita tentang aktivitas tolong-menolong dengan percaya diri. Siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berdasarkan wacana dengan tepat. Anak-anak, kalian coba perhatikan gambar pada layar. Ada tulisan apa anak-anak? Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kalian melihat tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini yang ada di dalam pikiran kalian kira-kira apa? Ada gambar pulau-pulau Indonesia. Ada gambar Garuda Pancasila. Ada gambar bendera. Gimana? Ada gambar bendera. Kalian melihat tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu biasanya di mana? Negara. Di lambang negara. Pada pita, ya, pada pita burung Garuda. Ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa ya? Berbeda-beda tetapi jiwa. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari beragam agama, terdiri dari beragam bahasa, tetapi kita disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Harus memiliki dan harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Meskipun kita datang dari latar belakang yang beragam. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Kesatuan adalah hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sekarang, kalian sebagai generasi muda, sikap yang bagaimanakah yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Yuk, Kaila, sikap yang bagaimana? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Ada lagi? Raka, sikap yang bagaimana, Raka? Saling bekerjasama. Saling bekerja sama. Menurut kamu bagaimana, Nadil? Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Saling bergotong royong. Saling bergotong royong. Iya, bagus. Terima kasih ya. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ini dapat terwujud dalam kegiatan tolong-menolong, baik di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, misalnya kalian dapat membantu ibu kalian memasak di dapur, membantu membereskan rumah, mengajak adik kalian bermain. Kemudian di lingkungan sekolah, misalnya kalian membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran, kemudian menjenguk teman yang sakit. Di lingkungan masyarakat, misalnya ada tetangga yang sakit, kalian menjenguknya, mendoakan agar cepat sehat. Kemudian, gotong royong membersihkan lingkungan. Mbak, kalian perhatikan. Ini gambar apa ya? Iya, membantu ibu memasak di dapur. Meskipun anak laki-laki juga dapat membantu ibu memasak di dapur ya. Ini Mbak Siva senyum-senyum pernah membantu mama enggak ya ini ya? Pernah membantu mama memasak di dapur enggak ya? Pernah. Pernah. Nah, ini gambar apa ya anak-anak?
Puding. Kalian suka tidak? Kira-kira pernahkah kalian berpikir ini puding bahannya dari apa? Cara membuatnya bagaimana? Rasanya bagaimana? Atau hanya tinggal makan saja? Pernah membuat sendiri puding? Wah, pinter. Ada yang belum, ada yang pernah. Oke, nanti yang belum pernah bisa mencoba ini ya, dengan bantuan orang tua kalian. Yuk, mari kita lihat dulu kira-kira bahan pudingnya apa. Nah, ini yang pertama, ini agar-agar bubuk putih 1 bungkus. Kemudian gula merah 200 gram, gula pasir 1 sendok makan, santan kental 200 ml, air 800 ml, garam setengah sendok makan. Nah, ini bahan-bahan pembuat puding ini ada yang berwujud benda padat, ada yang berwujud benda cair. Oh, siapa yang dapat menyebutkan mana yang termasuk benda padat? Gula merah. Gula merah. Iya, pinter. Apalagi? Apalagi? Garam. Terus? Iya, bubuk agar-agar. Terus? Gula pasir. Kalau air dan santan kental ini termasuk benda apa ya? Benda cair. Yuk, bagaimana sekarang cara membuatnya? Yuk, Budia bantu yuk dibacakan. 1 cup gula merah, air, Iya. benar Terus, ini siapa ya yang membaca? Ayo dilanjutkan. Campur air gula. air gula merah dan santan kental. Kemudian gula bubuk, gula pasir dan garam. Masak sambil terus harus diaduk sampai mendidih. Terus, iya. Yang terakhir, biarkan uap panasnya hilang, dinginkan di kulkas sampai membeku. Setelah membeku, kemudian disajikan. Sekarang, anak-anak, apa yang terjadi dengan bubuk puding setelah dicampur dengan air? Mencair. Bubuk puding tadi termasuk benda apa? Bubuk puding termasuk benda padat. Air termasuk benda cair. Kemudian bubuk puding setelah dipanaskan kemudian mencair ya, maka ini akan terjadi perubahan wujud. Ya, bubuk puding dicampur dengan air kan menjadi cair, ya kan? Bubuk pudingnya sudah tidak kelihatan lagi benda padatnya. Maka terjadi perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Ini dinamakan dengan mencair. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan gula pasir dan gula merah ketika dipanaskan? Iya, mencair juga. Ketika agar-agar bubuk dimasukkan dalam larutan gula merah, mengalami perubahan wujud dari benda padat atau bubuk menjadi cair, ini juga disebut dengan mencair. Ketika semua bahan dimasukkan dan dimasak sampai mendidih, ini terjadi perubahan wujud dari benda cair menjadi uap air atau titik-titik air. Ini dinamakan dengan menguap. Saat adonan agar-agar dituang ke cetakan dan didinginkan di kulkas, terjadi perubahan wujud yaitu dari benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud ini dinamakan dengan membeku. Sekarang kalian sudah tahu perubahan wujud yang terjadi pada gula. Perhatikan kalimat berikut. Nah, di dalam penulisan kalimat kita harus memperhatikan pemakaian huruf kapital atau huruf besar dan tanda bacanya. Kalian perhatikan di awal kalimat. Di awal kalimat ini huruf G-nya huruf besar. Diakhiri dengan tanda apa? Titik. Diakhiri dengan tanda titik. Yuk, mari kita lihat. Nah, penggunaan huruf kapital ini untuk apa saja? Kemarin kalian sudah membaca modulnya kan? Sudah.
Untuk apa saja pemakaian huruf besar? negara, Untuk nama negara. Kemudian pulau, pantai, nama pantai. Terus nama wilayah dan nama bulan, iya, pinter. Nah, jadi pemakaian huruf besar ini digunakan untuk menuliskan nama orang, nama negara, kemudian nama tempat, ya, nama bulan, nama hari, ya. Nah, ini jangan lupa setiap kalian menulis kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan pemakaian tanda baca yang tepat. Misalnya, untuk kalimat berita ini diakhiri dengan tanda titik. Kalau kalimat tanya diakhiri dengan tanda apa ya? tanya, Tanda tanya. Tanya. Pinter. Nah, sekarang kalau kalimat perintah diakhiri dengan tanda apa? seru, Tanda seru. seru, Sekarang kalian sudah tahu penggunaan huruf kapital itu untuk apa saja. Nanti kalian berlatih menuliskan perubahan wujud benda dari proses pembuatan puding pada tabel di bawah ini. Kirimkan melalui Google Classroom. Tapi kalian juga harus memperhatikan tanda baca dan penggunaan huruf besar. Sudah jelas anak-anak? Sekarang dari wacana proses pembuatan puding gula merah, kalian nanti membuat pertanyaan dari proses pembuatan puding gula merah. Tugasnya nanti diunggah Google Classroom pada bagian tugas bahasa Indonesia. Oke, jelas ya? Baik, nah sebelum Budia akhiri, ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau sudah jelas, Budia berterima kasih pada kalian sudah menjadi anak hebat dan kreatif. Jangan lupa membantu orang tua kalian di rumah, tetap belajar, menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Jangan lupa berdoa. Ya, sebelum Budia akhiri, Budia ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.